أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: لا شك وشبهة من ضعفاء الإيمان في قلوبهم مرض من شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم. Maka ingatlah tatkala orang-orang munafikin yang mana di dalam hati mereka ada penyakit keraguan dan penyakit syubhat, mendu'afa'il iman, mereka yang lemah imannya terhadap orang-orang yang beriman. Hina aqdamu, ketika mereka berperang, maju ke depan untuk memerangi orang-orang kafir dalam keadaan pasukan orang-orang beriman sedikit jumlahnya dan pasukan orang-orang musyrikin banyak jumlahnya. Gharra haula'i dinahum ay awradahum ad-din alladhi hum 'alaihi hadhihi al-mawarid allati la yudanu lahum biha. Mereka menipu agama mereka, merasa pasukan berjumlah sedikit, kemampuan sedikit, sehingga yang disalahkan adalah agama, dan mereka tidak memiliki kemampuan. Justru disitulah terlihat orang-orang munafik, orang yang memiliki syubhat, keraguan, kerancuan di dalam hatinya terhadap Islam, terhadap agama, terhadap orang-orang beriman, muncul, terlihat, nampak ketidaksukaan munafikin terhadap orang yang istiqamah. Jelas dengan ciri-ciri dan tandanya: menghina, merendahkan, menjatuhkan, waliyadzubillah. Wahum wallahi al-akhiffa uqulan ad-du'afa ahlaman. Mereka adalah demi Allah orang-orang yang lemah akalnya, enteng, kosong akalnya, lemah kepribadian dan hidupnya. Karena yang namanya iman yang sudah mengakar, kalau sudah mengakar, masuk terpatri dalam jiwa seseorang, dia akan selalu maju ke depan. Walaupun di hadapannya ada tentara yang banyak, yang besar, yang kuat. Itu versi manusia mungkin kuat, hebat. Tapi karena dengan keimanan dia yang sudah kuat, dengan izin Allah, sehebat apapun musuh di hadapannya, dia akan lawan. Karena dengan keimanan tersebut kepada Allah, karena dia bertawakal kepada Allah, yang dia rindukan adalah mati syahid. Sehebat apapun di hadapannya, sekuat apapun pasukan yang besar, yang kuat, yang hebat, tidak ada gunanya kalau keimanan yang sudah terpatri dalam pasukan mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini pun pernah terjadi di belahan dunia, bahkan di zaman-zaman kita sekarang. Kenapa Rusia pada tahun berapa yang menyerang Shishan,
Chechnya. Tahun berapa Rusia? Soviet 90-an. Perang Soviet 90-an. Bosnia 90-an ya. Termasuk yang mencengangkan presiden ketika itu orang-orang Rusia. Kenapa Shishan, Chechnya, pasukan dari orang-orang beriman, nggak bisa dikalahkan. Padahal Soviet besar. Sovietnya besar. Ya. Dengan sedikitnya orang-orang beriman di tahun itu, tahun 90-an, Sovietnya besar. Sovietnya besar. Negara dikuasa, negara hebat. Tapi ketika mereka melawan orang-orang beriman yang ditindas justru nggak ada habis-habisnya, selalu kalah dan kalah dan kalah dengan persenjataan yang lengkap, hebat. Dan ketika itu memang pasukan-pasukan seperti itu ya nomor 1, nomor sekian, pasukan yang unggul. Kenapa? Karena keimanan yang sudah terpatri di dalam orang-orang beriman di Shishan, Chechnya. Ini sudah kuat. Dan yang mereka rindukan adalah mati syahid, bukan dunia, bukan ketenaran, bukan kesohoran. Tidak. Yang mereka inginkan adalah mati syahid. Justru mereka senang. Ya, itu yang mereka cari. Nah, sehingga bentuk jihad peperangan seperti itu yang mencengangkan, termasuk presiden Rusia sekarang ya. Aneh. Ini dengan sedikitnya tambah lebih semangat lagi, tambah lebih kuat lagi melawan. Ketika itu adalah Uni Soviet, karena kalau Rusia kan baru-baru saja terbentuk setelah Soviet runtuh. Al-muhim juga demikian para sahabat yang mulia, ketika orang-orang munafikin menggemboskan keimanan, jihad dan yang semisalnya, para sahabat yang mulia mereka tetap bertawakal pada Allah, maju ke depan. Alladzi ya'lam anna ma min haulin wala quwwatin wala istita'ah li ahadin illa billahi ta'ala. Yang mana dialah Allah yang Maha mengetahui kekuatan itu, kemampuan itu. Allah yang Maha tahu, walaupun versi manusia kekuatannya, ada senjatanya, pasukannya banyak, pasukannya terlatih. Ini versi manusia. Nah, tetapi yang Maha kuat, yang Maha perkasa, yang Maha mampu atas segalanya adalah Allah, yang Maha mampu, yang memberikan kekuatan, kemampuan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh makhluk berkumpul, ya, seluruh pasukan berkumpul yang besar untuk menghancurkan orang-orang beriman, maka tidak akan mampu, tidak akan bermanfaat. Walaupun mereka seluruh berkumpul untuk memberikan madarat, kalau belum ditakdirkan, belum ditentukan oleh Allah, maka tidak akan bisa. Juga walaupun mereka berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Itulah pembeda orang-orang munafikin, musyrikin berbeda dengan orang-orang beriman. Karena iman itu yang sudah terpatri, menancap di dalam hati seseorang. Kalau sudah kuat, siapapun dia hanya takut hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Wa 'alima annahu 'alal haqq, dan dia mengetahui, orang-orang beriman mengetahui di atas al-haq.
Allah Ta'ala hakimun rahimun fi kulli ma qaddarahu wa qadah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rahim, kasih sayang, memiliki hikmah dan kasih sayang pada setiap ketentuan qada dan qadar yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tentukan. Inna la yubali bima aqdama 'alaihi min quwwati wa kasrah. Karena dia enggak peduli di hadapannya dari pasukan orang-orang kafir musyrikin seberapa kuat di hadapannya, seberapa banyak, tetap walaupun meninggal itu yang dia cari. Walaupun dia terbunuh di jalan Allah ketika berperang, itulah yang dia cari. Orang beriman, orang-orang beriman itu yang dicari. Justru merindukan asyhad, asyahadah. Merindukan mati syahid. Dan ketika qadar Allah masih hidup pun, ya tetap Allah berikan ghanimah. Itu pun bukan semata-mata ghanimah yang dicari, bukan. Maka wathiqan birabbih, dia kuat kokoh menyandarkan diri hanya kepada Allah. Tenang, tidak ketakutan, tidak gerasa gerusuk, dan tidak pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Maju ke depan. Oleh hadza qala wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala aziz, maha perkasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Dari kekuatan makhluk tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim, maha bijaksana terhadap ketentuan qada dan qadar yang sudah Allah tentukan. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.